Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Edu Fadila Pratama dengan NPM 264111016. Today, saya akan menjelaskan tentang production cost mechanism, and market types. Jadi, di materi ini kita akan membahas bagaimana sebuah perusahaan mengeluarkan biaya untuk menghasilkan barang atau jasa, bagaimana biaya tersebut bekerja dalam proses produksi, dan bagaimana kondisi pasar bisa mempengaruhi keputusan perusahaan. Basically, setiap bisnis pasti membutuhkan biaya untuk menjalankan kegiatan produksinya. Perusahaan harus membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, menggunakan mesin, membayar listrik, dan masih banyak biaya lainnya. Selain itu, perusahaan juga harus memahami market structure, karena setiap pasar memiliki tingkat persaingan yang berbeda-beda. So, let's start with the first topic. Pengertian biaya produksi. First, kita bahas dulu tentang production cost atau biaya produksi. Production cost adalah seluruh pengeluaran atau total expense yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Simpelnya, sebuah perusahaan mau membuat produk, pasti membutuhkan research atau sumber daya. Contohnya, kita ambil usaha roti. Untuk membuat roti, perusahaan membutuhkan flour atau tepung, sugar atau gula, eggs, electricity, mechanism, works, and packaging. Nah, semua pengeluaran tersebut termasuk ke dalam production cost. Contoh lainnya adalah perusahaan clothing. Mereka membutuhkan kain sebagai raw material, tenaga kerja untuk membuat pakaian, listrik untuk menjalankan mesin, dan packaging untuk mengemas produk. So, we can say that production cost is the money spent by a company to produce goods and service. Biaya produksi ini penting karena perusahaan harus tahu how much money to spend sebelum menentukan harga jual produknya. Kalau perusahaan tidak tahu biaya produksinya, mereka akan kesulitan menentukan apakah produk tersebut memberikan profit atau justru loss. Tujuan menghitung biaya produksi. Next, kita akan masuk ke purpose of calculating production cost atau tujuannya menghitung biaya produksi. Yang pertama, untuk menentukan harga selling price atau harga jual. Perusahaan harus mengetahui beberapa biaya yang mereka keluarkan sebelum menentukan harga produk. For example, biaya untuk membuat satu produk adalah 20.000. Kalau produk tersebut dijual dengan harga 15.000, secara sederhana, perusahaan akan mengalami loss atau kerugian 5.000 per produk. Tapi kalau dijual 30.000, ada selisih 10.000 yang bisa menjadi profit sebelum memperhitungkan biaya lainnya. Yang kedua, production cost digunakan untuk menghitung profit. Yang ketiga adalah untuk cost control, yaitu mengontrol pengeluaran. Perusahaan bisa melihat bagaimana yang terlalu mahal dan mencari cara untuk mengurangi unnecessary cost atau biaya yang sebenarnya tidak diperlukan. Jadi, calculating production cost is not only about counting money. Ini membantu perusahaan dalam making better business decisions. Jenis-jenis biaya produksi. Now let's talk about types of production cost. Ada jenis biaya utama yang perlu kita pahami, yaitu fixed cost, variable cost, and total cost. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost adalah biaya yang jumlahnya relatif tetap walaupun jumlah produksinya berubah. Contohnya adalah building rent atau biaya sewa gedung. Misalnya, sebuah perusahaan membayar sewa gedung sebesar 5 juta per bulan. Whether the company products 10 products and 100 products, biaya sewanya tetap 5 juta per bulan. That's why we call it fixed cost. Yang kedua adalah variable cost atau biaya variabel. Variable cost adalah biaya yang berubah mengikuti jumlah produksi. Contohnya adalah raw material atau bahan baku. Kalau perusahaan membuat 100 produk, mereka membutuhkan bahan baku dalam jumlah tertentu. Tapi kalau produksinya naik menjadi 1.000 produk, mereka
obviously membutuhkan lebih banyak bahan baku. Jadi, variable cost akan ikut meningkat. Yang ketiga adalah total cost. Total cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Rumusnya adalah TC sama dengan FC plus VC, atau total cost sama dengan fixed cost plus variable cost. Jadi, untuk mengetahui total biaya produksi, kita tinggal menjumlahkan fixed cost, dan variable cost. Oke. Average cost dan marginal cost. Biaya rata-rata dan biaya marginal. Selain 3 jenis biaya tadi, ada juga average cost atau AC dan marginal cost atau MC. First, average cost atau biaya rata-rata. Average cost adalah biaya rata-rata untuk menghasilkan satu unit produk. Rumusnya, AC sama dengan TC dibagi Q. Q itu berarti quantity ya, atau jumlah produk. Contohnya, sebuah perusahaan mengeluarkan biaya total biaya sebesar 1 juta untuk menghasilkan 100 produk. So, 1 juta divided by 1000 equals Rp10.000. Artinya, average cost-nya adalah Rp10.000 per produk. Selanjutnya, ada marginal cost atau MC. Marginal cost adalah tambahan biaya yang muncul ketika perusahaan memproduksi satu unit tambahan. For example, sebuah perusahaan awalnya memproduksi 100 produk dengan total cost 1 juta. Kemudian produksinya ditambah menjadi 110 produk dan total cost-nya menjadi 1,1 juta. Berarti ada tambahan biaya 100.000 untuk tambahan 10 produk. Jadi marginal cost-nya adalah 10.000 per additional product. Konsep ini penting karena perusahaan itu harus tahu apakah increasing product is still efficient or not. Kalau biayanya tambahan terlalu besar, perusahaan harus mempertimbangkan kembali apakah produksinya perlu ditambah. Oke, mekanisme biaya produksi. Next, kita akan masuk ke production cost mechanism atau mekanisme biaya produksi. Secara sederhana, prosesnya dapat kita lihat sebagai input, production process, output. Input adalah semua research yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya adalah bahan baku, tenaga kerja, mesin, modal, listrik, dan sebagainya. Kemudian input tersebut masuk ke production process. Di tahap ini, perusahaan mengolah berbagai research menjadi suatu barang atau jasa. Setelah proses produksi selesai, kita akan mendapatkan output, yaitu produk akhir yang siap dijual kepada konsumen. Contohnya, kita ambil usaha makanan. Inputnya bisa berupa flour, eggs, sugar, cooking equipment, electric, and works. Semua input tersebut digunakan dalam production process, kemudian hasil akhirnya adalah makanan yang menjadi output. Dalam proses tersebut, perusahaan tentu mengeluarkan biaya. That's why the company needs to manage its research properly. Tujuannya bukan hanya untuk produksi more, tapi juga produksi efficiently. Artinya perusahaan harus bisa menghasilkan produk dengan penggunaan biaya dan sumber daya seefisien mungkin. Hubungan produksi dan biaya. Sekarang kita bahas relationship between production and cost. Secara umum, ketika jumlah produksi meningkat, variable cost will also increase. Contohnya, sebuah bisnis minuman. Ketika mereka memproduksi 100 cup, mereka membutuhkan bahan baku tertentu. Kalau produksinya meningkat menjadi 200 cup, tentu mereka membutuhkan lebih banyak bahan baku. So, variable cost always also increases. Tetapi fixed cost-nya biasanya tidak langsung berubah. Misal nih, biaya sewa tempat adalah 2 juta per bulan. Meskipun produksinya meningkat dari 100 cup menjadi 500 cup, biaya sewanya tetap 2 juta, selama tempatnya masih sama. Karena itu perusahaan harus memperhatikan cost efficiency. Cost efficiency berarti perusahaan
berusaha mendapatkan hasil produksi yang baik dengan biaya yang tidak berlebihan. Misalnya dengan mengurangi bahan yang terbuang, menggunakan mesin secara optimal, atau memperbaiki production process. The main goal is simple, good production with efficient cost. Karena semakin efisien perusahaan mengelola biaya, semakin besar peluang perusahaan untuk mendapatkan profit. Pengertian jenis pasar. Setelah membahas production cost, sekarang kita masuk ke market types atau market structure. Market structure adalah kondisi pasar yang dilihat dari jumlah penjual, jumlah pembeli, jenis produk, dan tingkat kompetitif. Dalam ekonomi ada 4 jenis market structure yang umum dibahas. Yang pertama adalah perfect competition atau persaingan sempurna. Yang kedua adalah monopoli. Yang ketiga adalah oligopoli. Dan yang keempat adalah monopolistic competition atau persaingan monopolistik. Each market has different characteristic. Misalnya, jumlah seller atau penjual bisa mempengaruhi seberapa besar kekuatan perusahaan dalam menentukan harga. Kalau penjualnya sangat banyak, kompetisinya biasanya lebih tinggi. Tapi kalau hanya satu saja major seller, perusahaan tersebut biasa memiliki strong power yang super power. Paling kuat lah ya. Jadi market structure yang paling penting karena mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan price, production, promotion, and business strategy. Pasar persaingan sempurna dan monopoli. Oke, kita bahas perfect competition. Perfect competition adalah kondisi ketika terdapat banyak sellers dan buyers. Produk yang dijual juga relatif sama atau homogenisius. Karena jumlah penjualnya sangat banyak, perusahaan biasanya tidak bisa menentukan harga sesuka hati. Mereka cenderung mengikuti harga pasar yang sudah dibentuk. Dalam kondisi ini, perusahaan disebut sebagai price taker, artinya perusahaan menerima atau mengikuti harga pasar. Sedangkan kita bandingkan dengan monopoli. Sekarang kita bandingkan dengan monopoli. Monopoli adalah ketika hanya ada satu mayor seller yang menguasai suatu pasar atau produk tertentu. Karena hanya ada satu penjual utama, perusahaan tersebut mempunyai great market power. Artinya perusahaan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap price and quantity. Namun perusahaan monopoli juga bisa mendapatkan regulation atau pengawasan dari pemerintah, terutama jika produk atau jasanya menyangkut kebutuhan masyarakat. So, the simple difference is perfect competition sama dengan many sellers and high competition. Sedangkan monopoli sama dengan one major seller and strong market power. Oligopoli dan persaingan monopolistik. Kita punya oligopoli dan monopolistic competition. Oligopoli adalah market structure yang hanya memiliki beberapa perusahaan besar sebagai pemain utama. Karena jumlah perusahaannya besar, hanya sedikit. Setiap company harus memperhatikan kompetitornya. For example, kalau satu perusahaan menurunkan harga atau memberikan big promotion, perusahaan lain mungkin akan melakukan hal yang sama untuk mempertahankan customer. Jadi keputusan satu company bisa affect other companies. Inilah yang salah satu karakteristik utama dari oligopoli. Selanjutnya adalah monopolistic competition. Dalam pasar ini terdapat banyak sellers, tapi produknya memiliki difference atau perbedaan. Perbedaan tersebut berasal dari brand, quality, design, taste, service, atau packaging. Contohnya adalah bisnis restoran. Ada banyak restoran yang menjual makanan, tapi setiap restoran bisa memiliki menu, rasa, pelayanan, dan branding yang berbeda. Karena itu, mereka tidak hanya compete melalui price. They also compete through quality, service, promotion, and branding. Jadi perbedaannya, oligopoli sama dengan few major sellers, sedangkan monopolistic competition
many sellers with differentiated product. Oke, kesimpulan. Now let's summarize today's presentation. First, product cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan goods or service. Oke, yang kedua, production cost terdiri dari fixed cost, variable cost, and total cost. Kita juga mengenal average cost dan marginal cost untuk mengetahui biaya rata-rata dari tambahan biaya ketika produksi meningkat. Third, production cost mechanism dapat kita pahami melalui input, production process, dan output. Perusahaan menggunakan research sebagai input, kemudian memprosesnya menjadi barang atau jasa sebagai output. And finally, kita membahas four main market structure: perfect competition, monopoly, oligopoly, and monopolistic competition. Masing-masing memiliki karakteristik dan level of competition yang berbeda-beda. So, the main point is a company needs to understand its production cost and its market structure to make better business decisions. Kalau perusahaan bisa mengelola biaya secara efisien dan memahami kondisi market, perusahaan akan lebih mudah menentukan harga, jumlah produksi, dan strategi untuk menghadapi kompetitors. Begitu perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan profit dan bertahan dalam persaingan. That's all for my presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.